Saudara pendengar, apakah Anda pernah menerima hadiah cuma-cuma? Kalau belum pernah, saya akan memberitahu Anda lewat topik yang akan saya bahas hari ini, yaitu cuma-cuma. Oke saudara pendengar, bersama saya Pendeta Eslemanik dalam program Firman hari ini. Selamat mendengarkan. Saudara, mungkin Anda pernah melihat atau mengalami ketika seorang anak kecil diberikan makanan. Karena makanan itu diberikan kepada anak itu sebagai hadiah. Anda senang menyaksikan mereka makan. Suatu kali saya ingin mencobanya. Minta makanan untuk dicicipi. Mereka mengatakan, "Tidak, ini milikku." Bukankah sesuatu yang mengherankan? Bahwa seorang anak diberikan sesuatu secara cuma-cuma oleh orang tuanya, dan beberapa saat kemudian ia tidak mau memberikan sedikit pun karena ia berpikir bahwa itu miliknya, saudara. Nah, kita berhadapan dengan pola pikir yang sama ketika kita berbicara tentang hal memberi dengan cuma-cuma kepada Allah. Pola pikir bahwa Allah dengan kemurahannya telah memberikan kepada kita segala sesuatu di dalam Yesus Kristus. Kita harus dengan kemurahan mau datang kepadanya dan rela memberi kepadanya pemberian dan persembahan kita, dan juga bermurah hati terhadap orang lain. Kita akan memusatkan perhatian pada Matius 10, di mana Yesus menggunakan frasa yang menarik. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah dengan cuma-cuma. Ia mengutus ke-12 muridnya yang telah dilatihnya. Ia lebih dahulu mempersiapkan mereka dan memberi kepada mereka, dan kemudian ia minta mereka untuk memberi kembali. Ini adalah caranya Allah bekerja. Bagaimana Allah melakukan hal-hal, ia tidak minta kepada kita untuk memberi apa yang tidak kita miliki. Ia akan mempersiapkan kita, dan ia akan mendukung kita. Saudara, dalam Matius 10 kita membaca Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu saudara, berikanlah pula dengan cuma-cuma." Sungguh suatu saat yang luar biasa bahwa ke-12 orang ini yang telah dipilih langsung oleh Yesus mengetahui bahwa ia telah memberkati mereka dengan kata-kata ilahi dan kuasa ilahi dengan cuma-cuma sebagai satu karunia dari Allah. Dan sekarang ia akan memakai mereka sebagai perpanjangan tangan dari otoritas dan kuasanya untuk mengusir setan, membangkitkan orang mati, dan yang paling penting memberitakan kabar baik tentang kerajaan Allah bersama rajanya Yesus. Dengan cara yang sama, Allah telah memberi kita begitu banyak berkat yang melimpah di dalam Yesus Kristus. Kita tidak lagi harus menanggung beban mengerikan dari rasa bersalah dan keaiban. Kita seharusnya dihukum untuk selamanya. Semua itu telah dikaruniakan kepada kita di dalam Yesus Kristus, satu kemerdekaan dari dosa tersebut. Dan selanjutnya,
Ia telah memberikan kepada kita karunia-karunia rohani seperti misalnya roh Allah yang berdiam di dalam hati dan pikiran kita. Supaya sekarang kita didorong dan dimotivasi oleh roh Allah untuk menjalani satu kehidupan yang benar dan saleh. Membuat kita bijaksana menuju keselamatan. Jadi kita memiliki semua berkat yang mengelilingi kita. Dan kemudian Allah minta kepada kita untuk memberi diri kita, untuk diutus keluar oleh Yesus supaya mengabarkan namanya, supaya memberkati orang-orang lain. Nah, frasa berilah dengan cuma-cuma, sebagaimana kamu telah menerima dengan cuma-cuma. Nah, itu mengingatkan saya akan doa Bapa kami. Ampunilah kesalahan kami, sebagaimana kami mengampuni kesalahan orang lain. Gagasannya adalah bahwa karena Allah telah melawat kita dengan kebaikan dan rahmat-Nya, maka kita menunjukkan kebaikan dan pengampunan bagi orang lain. Seorang Kristen benar-benar menerima kemurahan Allah dua kali. Yang pertama secara fisik, satu kemurahan universal. Ia memiliki pemeliharaan Allah dalam fisiknya yang melimpah. Makanan, sinar matahari, kehangatan, hal-hal yang kita butuhkan untuk hidup secara fisik. Melalui ini kita sebenarnya dapat mengatakan bahwa ada seorang Allah yang penuh kasih. Kita dapat melihat bahwa Ia telah menyediakan segala sesuatu bagi kita secara material. Namun ada cara kedua di mana Allah telah bermurah hati, dan itu adalah melalui firman-Nya. Ini yang kita namakan penyataan khusus. Dunia menyatakan Allah dalam satu pengertian umum, tetapi firman Allah dalam Alkitab menyatakan pribadi Allah, memberitahu kita bagaimana Ia berpikir, apa kehendaknya, memberitahu kita tentang kasih-Nya yang besar bagi kita sebagai manusia, dan hal itu memotivasi kita untuk memberi respon. Ketika kita menyadari kebaikan Allah bagi kita, maka jika kita ingin meneladaninya, kita akan menunjukkan kebaikan dan kemurahan sebagaimana Ia tunjukkan. Saya teringat akan Paulus dalam surat Korintus ketika ia berbicara kepada jemaat di Korintus. Ia berbicara tentang kebaikan dan kelimpahan yang Allah telah karuniakan kepada mereka, dan kemudian ia menulis bahwa Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Perkataan dalam bahasa Yunani menarik karena yang dimaksud bukan hanya bahagia, tetapi kata dalam bahasa Yunani benar-benar berarti riang gembira. Seseorang yang penuh dengan sukacita dan antusiasme sehingga ia menjadi penuh dengan kebahagiaan. Nah saudara, ayat lain yang menurut saya berbicara tentang kerelaan untuk berbagi apa yang Allah telah berikan bagi kita berasal dari Yakobus pasal 2. Di sini Yakobus berbicara tentang keharusan untuk mendemonstrasikan iman kita. Ia berkata, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Saya menyukai kalimat itu. Aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Orang Kristen tidak hanya berbicara tentang Yesus, tentang percaya kepadanya, tetapi orang Kristen membuktikannya dengan perbuatan mereka. Ada banyak orang puas dengan percaya dan memberitakan nama Yesus, namun mereka tidak memiliki perbuatan. Kita harus memperhatikan ini saudara, agar kita tidak menjadi serakah
sebagaimana seorang anak yang mementingkan diri sendiri dan yang hanya berpikir bahwa semua berkat Allah harus diberikan kepada saya, bahwa hal-hal material yang kita terima hanya diambil untuk diri kita sendiri dan tidak dibagikan kepada orang lain. Kita benar-benar perlu belajar tentang apa yang Yesus maksudkan ketika ia berkata, "Kamu telah menerima dengan cuma-cuma, karena itu berilah dengan cuma-cuma." Ini adalah satu motivator yang sangat kuat bagi siapa? Bagi kita, bagi Anda, sehingga kita tidak menjadi egois dan angkuh. Baik bagi kita untuk mengingat bahwa semua pemberian yang baik yang kita terima berasal dari Allah. Sebagaimana Yesus katakan, "Jika kamu tidak menerima kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, kamu tidak akan masuk ke dalamnya." Menurut saya, salah satu pokok pikiran di balik hal ini adalah bahwa seorang anak kecil menerima segala sesuatu dari orang tua mereka sebagai hadiah yang diberikan dengan cuma-cuma kepada mereka. Baik bagi kita, walaupun kita telah dewasa, untuk merenungkan bahwa Bapa Surgawi kita telah memberikan kepada kita pemberian yang paling penting dari semuanya di dalam anaknya Yesus. Dengan mengingat pemberian cuma-cuma ini, kita pun akan melakukan hal yang sama. Kita akan menimba semua berkat Allah dan menyimpannya. Tetapi sebaliknya, sama seperti Yesus dengan cuma-cuma telah memberikan dirinya bagi kita, kita juga akan menjadi orang yang memberi dengan cuma-cuma. Tuhan Yesus memberkati. Saat kehidupanmu tak menentu, kebimbangan menghantui jiwamu, datang pada Yesus. Hanya Dia yang sanggup menyalakan api kehidupanmu. Saat dunia membutakan matamu dan kau tak tahu kemana langkahmu, datang pada Yesus. Hanya Dia yang sanggup memulihkan seluruh keadaanmu. Hanya Dia yang sanggup memulihkan setiap hidup yang hancur. Percayalah pada Yesus, hanya Dia yang sanggup. Hanya Dia yang sanggup memulihkan setiap hidup yang hancur. Saudara, jika Anda diberkati dengan program ini, silahkan kirim respon Anda ke acara Firman hari ini, Tromol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur, atau SMS ke nomor 081 333 777 386. Akhirnya saya Pendeta Eslo Manik mohon diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa. Hanya Dia yang sanggup memulihkan setiap hidup yang hancur.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.